Kanker testis. Apa itu kanker testis? Kanker testis adalah penyakit akibat berkembangnya sel abnormal atau tumor ganas pada testis. Kondisi ini dapat terjadi pada pria di semua kalangan usia, namun lebih sering ditemukan pada pria berusia 15-45 tahun dan jarang dialami oleh anak-anak maupun lanjut usia. Peluang kesembuhan kanker testis itu cukup tinggi ya, terlebih jika berhasil terdeteksi lebih dini. Namun, hal ini tetap tergantung pada tingkat keparahan penyebab kanker. Dan sejauh mana sih penyebaran testikular kanker itu? Penyebaran testikular kanker sendiri bisa melalui saluran getah bening atau pembuluh darah terdekat, kemudian menuju paru-paru, lalu hati, dan ke tulang. Lalu ada dua jenis kanker testis. Yang pertama ada kanker sel nutfah atau germ cell. Kanker sel nutfah merupakan jenis kanker pada testis yang paling banyak ditemukan. Sel nutfah merupakan jenis sel yang berfungsi untuk membentuk sperma. Kanker sel nutfah terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu seminoma atau sel kanker yang tumbuh lebat dan non-seminoma. Lalu yang kedua ada tumor stroma. Pertumbuhan tumor ini berasal dari jaringan penghasil hormon dan pendukung fungsi testis. Tumor stroma terbagi lagi menjadi dua, yaitu tumor sel Sertoli, sel yang mensupport dan menutrisi produksi sperma, dan tumor sel Leydig, terbentuk di area testis yang memproduksi testosteron. Jenis kanker ini jarang terjadi, yaitu kurang dari 5% dari keseluruhan kasus kanker testis. Pembahasan selanjutnya adalah diagnosis kanker testis. Dalam diagnosis kanker testis, dokter akan terlebih dahulu menanyakan gejala-gejala pasien dan riwayat kesehatannya. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat benjolan di testis, perut bawah, dan area di sekitarnya. Guna memastikan apakah benjolan tersebut kanker atau bukan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang di bawah ini. Yang pertama, yaitu USG scrotum untuk mengetahui jenis benjolan yang ada di testis. Kemudian yang kedua, ada tes darah untuk mengukur kadar tumor marker atau penanda tumor dalam darah itu sendiri, seperti hormon AFP atau alpha fetoprotein, kemudian HCG atau human chorionic gonadotrophin, dan LDH atau lactate dehydrogenase. Kemudian yaitu ada stadium kanker testis. Stadium kanker testis memiliki 3 tingkatan, yaitu stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Setiap tingkatannya memiliki gejala sendiri dan juga perawatan yang berbeda-beda, tergantung seberapa parah kanker itu berada dalam tubuh tersebut. Kemudian langsung saja kita bahas stadium yang pertama, yaitu kanker hanya terdapat di saluran testis dan belum menyebar ke jaringan di luar testis. Kemudian ada stadium 2, kanker mulai menyebar ke satu atau beberapa kelenjar getah bening di perut, tetapi belum menyebar hingga ke organ tubuh lainnya. Kemudian di stadium 3, mulai menyebar hingga ke organ lain yang terletak jauh dari testis, seperti paru-paru, hati, otak, atau tulang. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah penyebab kanker testis. Kanker testis terjadi ketika sel-sel di dalam testis tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti kondisi ini, tetapi ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang terserang kanker testis, yaitu yang pertama, berusia 15-49 tahun. Yang kedua, menderita kriptorkismus, yaitu kondisi testis yang tidak turun. Kemudian yang ketiga, menderita kelainan perkembangan testis, misalnya akibat sindrom Klinefelter. Kemudian untuk yang keempat, memiliki keluarga dengan riwayat kanker testis. Kemudian yang kelima, memiliki kebiasaan merokok. Dan yang terakhir, menderita HIV atau AIDS, karena dapat menimbulkan peradangan jangka panjang sehingga berisiko menjadi kanker. Selanjutnya ada gejala kanker testis.
Kanker testis biasanya hanya tumbuh di satu testis. Gejala yang paling sering terjadi adalah benjolan atau pembengkakan di testis yang biasanya tidak terasa nyeri. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang muncul akibat kanker testis, di antaranya nyeri di testis atau skrotum, penimbunan cairan di skrotum, rasa berat atau tidak nyaman di skrotum, sakit atau pegal di area perut dan selangkangan, perbedaan ukuran dan bentuk dari kedua sisi kantong skrotum. Jika tidak segera ditangani, kanker testis bisa menyebar atau disebut metastasis ke organ tubuh lain, tergantung arah penyebarannya. Penderita dapat mengalami gejala berikut ini: batuk terus-menerus, batuk berdarah, benjolan atau pembengkakan di leher, sakit punggung bawah, sesak napas, pembengkakan atau pembesaran payudara. Pengobatan kanker testis ada 4 cara. Yang satu, orkiektomi. Orkiektomi adalah prosedur pembedahan yang bertujuan mengangkat testis yang terkena kanker. Pengobatan ini paling sering dilakukan pada semua jenis dan stadium kanker. Yang kedua, radioterapi. Radioterapi adalah pengobatan menggunakan sinar radiasi yang tinggi yang bertujuan menghancurkan sel-sel kanker. Yang ketiga, pengangkatan kelenjar getah bening. Pengangkatan kelenjar getah bening merupakan pilihan pengobatan jika kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar perut. Yang keempat, kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan anti kanker untuk membunuh sel-sel kanker. Kemoterapi bertujuan untuk menggantikan sel kanker atau sebagai terapi sebelum dan sesudah dioperasi. Pencegahan kanker testis. Pencegahan kanker testis tidak dapat dicegah, tetapi Anda bisa mendeteksinya sejak dini dengan melakukan pemeriksaan mandiri pada testis. Bila kanker testis terdeteksi lebih awal, penyebaran sel-sel kanker dapat dicegah. Selain itu, peluang untuk sembuh juga lebih besar. Keputihan. Apa itu keputihan? Keputihan atau dalam istilah medis dikenal sebagai floor albus, leukorrhea, wet discharge, merupakan istilah keluarnya cairan dari vagina selain darah haid. Cairan atau lendir yang diproduksi dalam vagina dan leher rahim ini akan membawa sel-sel mati serta bakteri keluar dari vagina sehingga vagina tetap bersih. Selanjutnya adalah penyebab keputihan. Penyebab keputihan diantaranya adalah: yang pertama, infeksi bakteri. Yang kedua, infeksi jamur, misalnya candidiasis. Yang ketiga, infeksi parasit, seperti trichomoniasis. Yang keempat, gangguan hormonal. Yang kelima, reaksi alergi. Dan yang keenam adalah penggunaan produk perawatan yang tidak tepat. Selanjutnya adalah gejala keputihan. Gambaran gejala yang mungkin dialami seperti: 1. Keluarnya cairan putih, kekuningan, atau hijau. Yang kedua, bau yang tidak sedap. Yang ketiga, gatal-gatal atau iritasi di sekitar vagina. Yang keempat adalah sensasi terbakar saat buang air kecil. Yang keempat, ada pengobatan keputihan. Yang pertama, keputihan yang normal. Itu tidak memerlukan penanganan medis secara khusus. Kondisi ini bisa diatasi dengan memberikan area kewanitaan menggunakan air secara rutin untuk membersihkan lendir atau cairan. Yang kedua, cara mengatasi keputihan abnormal. Keputihan abnormal itu tergantung pada penyebabnya, misalnya dengan pemberian obat seperti: pertama, antibiotik seperti slindamycin untuk menghilangkan bakteri penyebab keputihan. Yang kedua, ada anti jamur seperti fluconazole, clotrimazole, dan miconazole untuk mengatasi infeksi jamur yang menyebabkan keputihan. Yang ketiga, ada metronidazole atau tinidazole untuk mengatasi keputihan yang disebabkan oleh parasit penyebab penyakit trichomoniasis. Yang kelima, itu pencegahan keputihan. Pertama, menjaga kebersihan area genital. Yang kedua, menghindari pakaian ketat. Yang ketiga, menggunakan pembalut atau panty liner yang bersih dan menggantinya secara teratur. Yang keempat, menghindari penggunaan produk perawatan yang mengganggu keseimbangan pH vagina.